Disilakan kepada Ketua Sidang. Sebelum saya melanjutkan, saya undang dengan hormat keluarga Promo Ventus untuk mendampingi berdiri di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah memperhatikan satu, waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 3 tahun 11 bulan 15 hari. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 4,00. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini adalah 4,00. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tenggang waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif adalah 172/43 sama dengan 4,00. Dinyatakan lulus Sangat memuaskan. dengan predikat sangat memuaskan. Sebenarnya nilai ini sangat pas untuk cum laude. Hanya saja satu persyaratan yang tertinggal, yaitu penyelesaian studi yang melewati 3 tahun, sehingga dengan sangat terpaksa tim promotor, tim Munakis memberikan nilai sangat memuaskan. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, Saudara Prof. Ventus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu syariah hukum Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-1012 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan pasca sarjana dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 16 September 2022. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Rektor, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan Saudara Dr. Asri LC MA. Selanjutnya, pesan-pesan akademik diminta kesediaannya dengan hormat kepada Yang Mulia Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Gasing ATMS untuk menyampaikan pesan-pesan akademik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Direktur, Ibu Penguji Eksternal, Bapak Dewan Munakis dan Bapak para promotor, Saudara Dr. Asri, ya. Nama dokter baru kita ini hanya 4 huruf, Pak. Saya tanyakan itu di ujian tutup, tapi katanya memang hanya itu. Kenapa tidak ditambah dengan nama ayah? Ada apa ditambah dengan nama Muhammad Soleh sebagai nama ayah? Iya, supaya panjang-panjang gitu. Nah, mestinya panjang kalau dia masuk Arab Saudi itu harus 3. Bapak Ibu yang mewakili Tapi di akte kayaknya begitu. tiba ya di sini yang saya kenal di sini, yang enggak saya kenal atau akrab begitu Pak Kiai Kasman. Saya sebut Kiai Kasman di kuliah dulu ya, walaupun nama aslinya lain. Termasuk Urutah, alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Dan hadirin sekalian yang saya hormati, mestinya disertasi ini selesai 2 tahun yang lalu.
Tapi saya bisa mengistilahkan aktif berkata lain. Nanti hari ini baru dipromosikan. Iya. Diskusinya terkadang agak alot. Tetapi ada dua pekerjaan yang belum tuntas Pak Dr. Basri, ialah mengkomunikasikan seluruh fatwa ulama agar bisa ditaati oleh masyarakat. Itu mestinya harus menjadi apa istilahnya, takmin ya, sudah nanti diundangkan. Tetapi kenyataannya ternyata fatwa ulama tentang COVID itu di Goa sudah diperdakan, Pak. Tapi dalam penelitian terbukti bahwa hanya 24% yang mengikuti itu. Jadi 76% masyarakat Goa itu tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Pertanyaannya, apa sebabnya? Ya, itu karena nggak ada trust, kepercayaan. Sama dengan fatwa haramnya rokok. Orang nggak percaya karena ulama juga merokok. Itu persoalannya. Dokter juga banyak yang merokok. Jangan-jangan yang berfatwa juga merokok. Jadi sebetulnya yang hilang itu apa? Role model, uswah. Itu yang hilang. Kalau ada itu salah. Sama dengan pakai masker, Pak. Ya, pemerintah kita menganjurkan pakai masker, tapi banyak yang tidak pakai masker. Pemerintah kita melarang berkeliaran, dia terima banyak orang dari luar. Jadi orang gua mengatakan si salai bulunna tingkokona. Kaburamatan indallahi antakulu malah. Ini yang menjadi penyakit kita sekarang. Dan itulah yang membuat gaduh ini negara. Ya, lain yang dikerjakan, lain tingkokunan. Termasuk kasus yang terakhir ini yang sudah 1 bulan lebih barangkali televisi kita dipenuhi oleh Sambo itu kan. Ferdi Sambo. Dari segi hukum acara itu sama sekali sangat jauh. Jadi alat bukti yang dibawa ke pengadilan nantinya itu kira-kira hanya 20-30% yang real. Alat bukti yang banyak di luar yang sebetulnya itu yang benar itu nggak dibawa masuk ke pengadilan. Itu sebabnya keputusannya adil. Karena sudah diputuskan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Tetapi apakah benar? Enggak. Karena hanya 30 kebenaran. 30% ya. Inilah yang melanda masyarakat modern. Dan kalau kita takar dari sisi pandangan agama, ya mungkin masuk kategori mukmin, munafik dan kafir, mungkin masuk kategori munafik. Jadi banyak di antara kita ini tidak terkecuali. Kita semua ini harus menyangka diri, jangan kita termasuk kategori lain yang dikatakan, lain yang dilakukan. Ya. Itu yang saya ingin sampaikan pertama kepada kita semua dan terutama kepada saudara Dr. Asri agar jangan sisalai bulunan cikokon. Ya. Yang kedua, ternyata peraturan agama pun di Goa khususnya di Timbuse dan Petalasang itu agak kaku pelaksanaannya.
sangat kaku. Misalnya mengeluarkan zakat fitrah itu tidak sah kecuali dengan makanan pokok. Itu ada kelompoknya Pak, datang ke masjid-masjid itu, termasuk masjid saya datangi, dan ada penduduk di masjid saya. Saya bilang enggak, ya. Dan dia mengatakan dia bermazhab Syafi'i. Saya bilang bacalah juga mazhab Hanafi supaya bisa menerima. Kalau jadi banyak masjid-masjid di sana Pak, itu di pengajian saya datang karena di pengajian 2 kali per bulan itu seluruh tokoh masyarakat di gua ikut ngaji, terutama dari desa-desa itu imam desanya. Saya bilang tetap diterima Pak, jangan sampai ada orang bawa zakat uang Anda tolak, tidak boleh itu. Pemerintah kan mengatakan uang atau beras. Nah, apa yang saya ingin katakan, di masyarakat kita Pak, masih banyak masyarakat yang sangat kaku dalam beragama. Ini mungkin tugas penting juga. Ada gerakan di moderasi di Pak Kiai Muhammad, itu mungkin harus menjangkau ini Pak, karena saya pikir tidak akan radikal, karena saya sering berdiskusi dengan mereka, tidak akan membuat negara sendiri, tetapi kekakuan dalam pemahaman itu ada. Kalau itu dianggap radikal, iya radikal. Ya. Nah, pesan ini tentu kepada kita semua itu menjadi tantangan bagi kita semua. Ya. Kalau kita hanya berdakwah lewat mimbar, lewat masjid, lewat fatwa, itu saya kira masih perlu ditambah. Artinya ada sebagian kecil masyarakat kita yang belum tersentuh dakwah. Mudah-mudahan dengan disertasi saudara Asri ini itu bisa menjadi jembatan, sehingga pesan-pesan pemerintah, baik pesan resmi yang wajib kita ati sebagai warga negara, maupun pesan majelis ulama, pesan agama yang juga wajib kita ati sebagai masyarakat, itu bisa dilaksanakan dari atas sampai ke bawah. Kelihatannya peraturan ini hanya berlakunya untuk katanya daerah perkotaan, di pedesaan tidak berlaku, karena termasuk BLT-nya tidak sampai ke pedesaan. Jadi wajib dia keluar cari nafkah, karena kalau nggak keluar mati. Kenapa pemerintah melarang? Itu jadi kontra. Saya kira ini yang saya pesankan, pesan terakhir kepada saudara Dr. Farzita, jangan pernah berhenti belajar. Amalkanlah apa yang saudara pelajari dan sebarkanlah ke orang lain apa yang saudara sudah tahu. Mulailah penyebaran itu dari keluarga Anda, tetangga Anda, dan masyarakat dan negara Anda. Insya Allah kalau itu kita lakukan secara bersama-sama, agama kita ini, agama Islam, akan menjadi lestari sepanjang masa di Indonesia. Kalau tidak, saya khawatir 50 tahun yang akan datang, anak-anak kita mengatakan dulu katanya Indonesia itu agamanya pernah Islam. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Hadirin yang berbahagia, atas nama Rektor dan Direktur Pasca Sarjana menyampaikan permohonan maaf seandainya dalam pelaksanaan promosi doktor pada siang hari ini terdapat kekeliruan dan kekurangan.
dan kepada tim promotor yang mulia Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Gasing, HTMS, Dr. Haji Muhammad Bakri, FCMG, Dr. Haji Abdul Wahid, ada dari FCMHI, atas nama Rektor dan Direktur Pasca Sarjana, menyampaikan terima kasih banyak yang telah menjalankan amanah yang kami berikan sehingga pada siang hari ini kembali Pasca Sarjana UI Negeri Makassar melahirkan satu doktor lagi dalam bidang syariah. Dan kepada Profesor Dr. Haji Lomba Sultan MA, Profesor Dr. Darussalam Samsudin, Dr. Haji Misbahuddin MAG, terima kasih banyak yang telah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai tim penguji pada siang hari ini. Dan terkhusus kepada Dr. Hajar Ustaz Basri LCMA yang jauh-jauh dan dari subuh hari datang dari Parepare hanya untuk menghadiri undangan kami sebagai penguji eksternal. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi saudara Dr. Muhammad Asri ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.